化三清，三清化九霄，九霄生12。正午，抵住，镇岳直领剑。我是要不再失礼。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua Sword of Kami, tepatnya untuklah episode terbaru. Di episode kali ini, kita akan melihat kekuatan dari Alyang yang berada di alam tingkat ke-14, mengacak-acak kekaisaran Dali, sekaligus perpisahan dia dengan Liyue, Chen Ping'an, serta lainnya guys. Bagi yang bertanya, kekuatan dari Alyang ini sudah setara mana? Dia berada di alam tingkat ke-14 guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan untuk di Kekaisaran Dali, sang kaisar mempertanyakan kepada Tuan Lu sekaligus guru dari Songmu. Lawan mereka kali ini hanyalah satu orang. Tetapi mengapa terlihat begitu sangatlah menakutkan? Tuan Lu memberitahu lawan mereka ini bukanlah orang sembarangan. Dia bukanlah berasal dari dunia ini. Rananya saja sudahlah berada di alam tingkat ke-12. Ya, perhitungannya meleset sedikit. Maka dari itulah Bei Yujing diperlukan guys. Tetapi ya, Songmu mengaku kalau Bei Yujing belum membangun menara ke-13. Sebut saja kalau Bei Yujing ini belumlah begitu sempurna. Jika menghadapi petapa alam ke-13, apakah bisa untuklah menghadapinya? Tetapi Tuan Lu mengaku dia belum pernah melihat, bahkan bertemu dengan seseorang yang berada di alam ke-13. Untuk guru Ruan yang dikenal begitu sangatlah kuat, dia hanyalah berada di alam tingkat ke-12. Jika memang ada orang yang berada di tingkat ke-13, maka ya itu adalah manusia yang begitu langka. Jadi ya, menurut dari Tuan Lu, orang yang berada di alam tingkat ke-13 ke atas, itu hanyalah sebuah legenda saja. Sebab ya, untuk di dunia ini, mentok-mentok berada di alam ke-12. Jika diketahui adanya alam ke-13, maka ya jalan surgawi sendirilah yang akan memaksanya untuk pergi ke tempat lain guys, atau dunia lain yang disebut sebagai alam kenaikan. Dari sini kalian sudah paham lah ya mengapa Alyang haruslah berpisah dengan kawan-kawannya. Tetapi Songmu mempertanyakan jika lawannya benar-benar berada di alam tingkat ke-13, apa yang akanlah terjadi? Mendengar itu, Tuan Lu tidak bisalah menjawabnya guys. Namun untuk ayahnya atau sang kaisar mengatakan tidak perlu khawatir. Bukankah untuk kekaisaran Dali maju dengan menghancurkan semua yang berada di depannya? Jadi dia meminta kepada Song Jixin alias Songmu, jadilah pria yang memiliki tekad begitu kuat. Dan secara tiba-tiba, mereka merasakan kehadiran dari Alyang sudahlah begitu dekat. Sehingga sang kaisar menyerahkan semua ini kepada Songmu. Sebagai pembuktian kalau dia bisalah mengendalikan Bei Yujing. Dan karena menara ke-13 masih belum bisa disempurnakan, mau tidak mau 12 menara pagoda diaktifkan. Dan setiap pagoda ini berisikan pedang. Sehingga 12 mantra langsunglah diucapkan oleh Songmu dari api dupa, pilar, penekan gunung, gunung lautan, ranting persik, guntur cakrawala, petir ungu, sutra, kitab suci, ki kebenaran agung, busana merah, corak awan. Sehingga 12 pedang langsunglah bangkit. Dan ke-12 pedang ini langsunglah mengarah kepada beberapa dewa. Intinya, seperti Dewa Timur, Dewa Barat, Dewa Gunung, Dewa Lautan, mereka mendapati pedang untuklah menambah kekuatan. Sayangnya, untuk beberapa dewa telah kekurangan jumlah guys. Meskipun katanya mereka kurang jumlah, tetapi mereka akanlah berjuang sampai mati untuklah menahan penjahat ini agar tidak memasuki ibu kota. Dan pertarungan mereka melawan Alyang dimulai.
Serangan pertama dari Alyang membuat kedua belas dewa ini sungguhlah terkejut kalau lawannya bukanlah berada di alam tingkat ke-12. Dan Alyang meminta kepada kedua belas dewa untuklah membukakan jalan. Dia hanyalah ingin datang menemui Kaisar Dali. Tetapi ya, mereka ini kan telah ditugaskan untuk menjaga ibu kota. Dan di mata mereka, Alyang adalah penjahatnya. Jadi tidak mungkin dibiarkan begitu saja, guys. Dan Alyang pun langsung tertawa dengan berkata kalau mereka semua ini sebenarnya sudahlah terkepung olehnya. Jelas-jelas ya, kalau di mata orang awam, Alyang lah yang telah terkepung dari 12 dewa ini, guys. Untuk 12 dewa ini memintanya janganlah terlalu sombong. Tetapi secara tiba-tiba, ke-12 dewa ini mendapati tekanan spiritual. Dan Alyang memberikan kesempatan terakhir kepada mereka. Asalkan mereka membukakan jalannya, maka mereka tidak akanlah menerima konsekuensinya. Tetapi ya, si Dewa Timur terlalu begitu sombong. Dia langsunglah menyerang ke Alyang, membuat Alyang langsunglah menghancurkannya hanya dengan satu tebasan saja. Meskipun Dewa Timur ini telah dijadikan sebagai contoh pertama, tetapi ya 11 dewa yang tersisa malah semakinlah marah. Sedangkan ya untuk Songmu, dia terkejut kalau Dewa Timur telah dihancurkan dan dia memerintahkan Dewa Barat untuklah menyerangnya. Sangat disayangkan, Dewa Barat juga haruslah berakhir tragis hanya dengan satu serangan saja. Dan Songmu mempertanyakan sebenarnya lawan mereka ini berada di tingkatan keberapa. Lantas untuk Li Changye kembali memperhitungkan apakah benar yang mereka lawan ini adalah dewa tingkat ke-13. Namun bagi sang kaisar, mau seberapapun tingkat dia, dinasti Li tidak boleh kalah begitu saja. Jadi ya, dia meminta untuklah cari solusi lainnya. Dan kita pun melihat aksi dari Alyang menghabisi beberapa dewa yang berada di depannya, guys. Sedangkan untuk Songmu, perlahan-lahan tubuhnya mulai terluka. Dia tidak menyangka ternyata benar adanya tingkat ke-13. Maka dengan begini tandanya, ayahnya inginlah dia mati dalam pertarungan. Sedangkan untuk guru besar Luan telah mempersiapkan untuklah pagoda ke-13. Maka dengan begini ya, kemenangan bisalah mereka pegang. Apa iya? Jelas-jelas lawannya ini bukanlah berada tingkat ke-13 ya, melainkan berada di alam tingkat 14. Sehingga untuk ke-7 dewa yang tersisa, mereka menggabungkan kekuatan dan menyerang ke arah Alyang. Sehingga ya, Alyang haruslah bertahan. Sembari berkata, ternyata barang palsu memiliki kekuatan yang begitu hebat. Maksud dari Alyang ya, selain roh pedang milik dari Chen Ping'an, tidak ada lagi roh pedang yang paling terkuat. Karena bagi Alyang, Bai Yujing ini hanyalah sebuah pedang palsu. Dan Alyang sedikitlah menyinggungnya. Menghadapi pedangnya saja, mereka tidak akanlah sanggup. Setelah mereka mengerahkan formasi yang begitu kuat, Songmu sudahlah tidak bisa untuk bertarung, guys. Dia tidaklah sadarkan diri. Untuk sang kaisar mempertanyakan apakah ini sudahlah berakhir. Tetapi ya terlihat pedang milik dari Li Boping yang sebelumnya dipinjamkan untuklah Alyang masihlah utuh. Begitu juga dengan Alyang, tidaklah terkena goresan apapun, guys. Dan kini giliran dari Alyang untuklah menyerang. Satu tebasan berhasil untuklah menghancurkan pelindung dari kekaisaran Dali. Dengan begini ya, Alyang berhasil memasuki ibu kota
dan meminta kepada siapapun yang jauh lebih kuat darinya untuklah datang, terutama untuklah sang kaisar. Tetapi yang datang adalah Song Changjing. Dia berada di alam tingkat ke-10, membuat Alyang sungguh begitu kecewa. Tetapi ya, Song Changjing secara terang-terangan untuklah menantangnya. Meski dia akanlah mati dalam pertarungan ini, dia tidak akanlah menyesal. Mendengar itu, Alyang menerima tantangannya. Tetapi sebelum dia bertarung, dia meminta kepada 5 orang yang berada di atas pagoda, jika salah satu dari mereka adalah sang kaisar, cepatlah turun dan sujud untuklah meminta maaf kepadanya. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Sehingga Alyang memberikan waktu 10 detik. Namun, siapa sangka 1 detiknya ini berupa serangan. Secara terang-terangan, Changjing mencoba untuklah menahannya, bahkan meremehkan serangan dari Alyang yang bisa dia tahan dengan begitu mudah. Tetapi, Alyang juga mempertanyakan, untuk menahan serangan terlemahnya saja, dia membutuhkan 2 tangan dan 2 kaki. Dan dia mendengar rumor kalau Changjing dulunya pernah mengancam Qi Jingchun, dia bisa untuklah menghabisinya hanya dengan 1 tangan saja. Tetapi setelah melihat kenyataannya, dia jauh lebih lemah daripada Qi Jingchun. Beruntungnya saja, Song Changjing berhasil diselamatkan oleh boneka mistis. Jika tidak, maka ya niat pedang milik dari Alyang bisa saja menghancurkan meridiannya, guys. Dan untuk guru Luan Changye ternyata mengenal dekat dengan Alyang. Dia meminta untuklah hentikan semua ini. Jika dia tidak berhenti, maka ya Bai Yujing yang telah dibangun oleh Qi Jingchun akanlah hancur total, dan itu akanlah menyakiti hatinya. Mendengar ini, Alyang semakinlah marah, dan dia memberitahu kalau Qi Jingchun telah meninggal dunia, tetap saja namanya dipakai sebagai jimat pelindung. Sehingga niat pedang dari Alyang berhasil menghancurkan boneka mistis serta pagoda yang berada di belakangnya. Dan pada akhirnya, sang kaisar alias Song Jingchun turun tangan untuklah meminta maaf atas kelancangannya. Tetapi Alyang tidaklah begitu peduli. Dia meminta ulurkanlah kepalanya, maka dia akanlah menebasnya. Karena baginya permintaan maaf tidak akanlah cukup. Alasannya karena untuk kekaisaran Dali, terutama sang kaisar yang telah berada di alam tingkat ke-10, tetapi cara kultivasi dia ini bisa dikatakan sebagai anomali, guys. Dia telah membuat banyak sekali kecurangan dan kerugian para kultivator lainnya. Maka dari itulah dia inginlah sekali menebas kepalanya. Tetapi ketika Alyang inginlah menebas kepalanya, terdengarlah suara pria tua yang meminta kepada Alyang untuk hentikan tindakannya. Yang tak lain, pria tua ini adalah Cui Chan yang berada di season pertama yang selalu menghalangi jalan dari Chen Ping'an serta Qi Jingchun. Mendengar suaranya saja, Alyang sudah begitu sangatlah kesal. Dengan berkata, bisa-bisanya pria tua bajingan seperti dia datang ke sini. Dan jangan kira kalau dia tidak bisa untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi jawaban dari tetua Cui Chan, bukankah dulu dia pernah berkata kalau dirinya boleh menjalani jalannya sendiri? Jika dia menghabisi Kaisar Dali, maka kekacauan besar akanlah terjadi. Dan seharusnya dia tahu, sebagian besar hidup dari Qi Jingchun berada di tempat ini. Jika dia menghancurkannya, maka sama saja dia telah menghancurkan semua usaha dari Qi Jingchun selama ini. Mendengar ini ya, Alyang sungguhlah tidak terima kalau Qi Jingchun telah tiada dan masihlah berani untuk berkata seperti itu. Dia hanyalah mengatakan sebuah fakta. Qi Jingchun memiliki harapan besar kepada dinasti ini agarlah bisa menemukan jalan yang berbeda. Bahkan nantinya, jika dia berakhir dalam kekecewaan, Alyang juga tidak berhak untuklah menyangkalnya. Karena semua ini adalah perjuangan dari Qi Jingchun.
Dan orang-orang yang dipilih oleh Qi Jingchun yang berhak untuklah mengatasi permasalahan ini, yaitu anak-anak dari Kabupaten Longquan, yang tak lain adalah Chen Ping'an, Li Shouyi, Bo Ping, Li Hua, serta lainnya. Merekalah yang dipilih oleh Qi Jingchun untuklah meneruskan perjuangannya. Tetapi Aliang tidaklah begitu percaya. Dia tahu betul kalau Cui Chan dan Qi Jingchun dulunya adalah satu seperguruan, dan dia begitu sangatlah iri dengan kepintaran dari Jingchun. Jadi ya, selama dalam seperguruannya, Jingchun selalu dihargai oleh gurunya sendiri, sedangkan untuk Cui Chan sama sekali tidaklah dihargai. Hal inilah yang menimbulkan iri, dengki, dan kecemburuan, guys. Dan Aliang juga menilai kematian dari Qi Jingchun itu juga ada sangkut paut dengannya. Cui Chan mengakuinya, tetapi ya untuk kali ini dia mohon untuklah hentikan tindakannya. Siapa sangka Aliang mengiyakannya karena dia tidak inginlah berdebat dengan Cui Chan sebagai orang yang terpelajar dan dia termasuk orang yang begitu pintar. Jadi lebih baik dia berdebat dengan orang seperti Li Hua. Dan Aliang memberitahu sebetulnya guru tua pernah berkata kalau ilmu yang dikejar oleh Cui Chan adalah ilmu yang begitu bagus. Tetapi cara dia telah salah. Bahkan ya, sang guru tua telah mengetahui kalau dia dengan Qi Jingchun telah bermusuhan. Jika waktu bisa diulang ya, maka sang guru tua akanlah memberikan perhatian seadil-adilnya kepada mereka berdua dan meminta maaf atas perlakuan dia yang tidaklah adil. Dan Aliang memberikan sebuah alasan mengapa sang guru tua sama sekali tidaklah melakukan itu, karena hidup dari sang guru tua juga sudahlah mengalami kesulitan. Mendengar ini, Cui Chan merasa bersalah besar. Karena ya selama ini dia menganggap kalau gurunya hanyalah mementingkan Qi Jingchun, guys. Dan dia berjalan perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut sembari merenungkan kesalahannya. Setelah tetua Cui Chan pergi dari sana, Aliang sudah tidak memiliki niat untuklah menghabisi nyawa dari Kaisar Dali. Namun, dia menghancurkan jembatan kultivasinya. Sedangkan untuk si Dewa Gunung dan si Pendekar Pedang yang sebelumnya bertemu dengan Aliang, mereka berhasil menyelamatkan Tuan Liu Yu. Dan pertanyaan dari Dewa Gunung, mengapa ketika dia bertemu dengan Aliang, dia sama sekali tidaklah mengeluarkan tebasannya? Bukankah dia ini sangatlah mengagumi kekuatan dari Aliang? Dia mengiyakannya, tetapi saat ini dia bukanlah tandingan dari Aliang. Sebab dunia mereka saja sudahlah berbeda, yang dimana dia tahu kalau dunia Aliang ini berisikan banyak sekali monster dan iblis. Mereka selalu melakukan pertarungan tiap hari. Hal inilah yang membuat Aliang begitu berbeda dengan mereka. Terlebih untuk di dunianya Aliang, adanya sebuah peraturan yang berlaku. Ketika dia berada di dunia fana, maka ya dia tidak boleh berlama-lama. Karena untuk jalan surgawi pasti akanlah mengetahuinya. Baru aja dibilang untuk guru dari Aliang langsunglah memanggil dia untuklah kembali. Sehingga Aliang berpesan kepada sang kaisar untuklah berikan pedang ini kembali kepada Bo Ping. Sesuai harapannya, dia berharap kepada mereka. Jadikanlah Bo Ping sebagai pendekar pedang yang bisa menunggangi kuda serta membawa labu air miliknya. Jika itu terjadi, maka ya dunia fana mereka akanlah mendapatkan pemandangan yang begitu indah. Ditambah, dia memberikan sebuah peringatan. Jika mereka macam-macam kepada bocah-bocah tersebut, maka dia akanlah kembali turun lagi dan akan memastikan dinasti Li akanlah runtuh. Jadi dia meminta untuklah ingat peringatan ini. Lalu Aliang kembali ke dunia asalnya, yaitu alam kenaikan. Atau biasa disebut sebagai alam para dewa, yaitu dewa sesungguhnya. Bukanlah sebuah gelar seperti 12 dewa tersebut ya. Lalu Aliang langsunglah menerjang ke atas langit.
Dan sosok dari Alianglah yang menjadi sebuah legenda yang dinamakan dia adalah Aliang sebagai pendekar pedang yang begitu bebas. Bahkan untuk jalan surgawi tidak bisa untuklah mengekangnya. Wah, gila juga julukannya keren. Dan Aliang mengatakan hal yang sama. Benar perkataan dari sang guru tua. Dengan keberadaan dari mereka, barulah dunia fana yang penuh harapan akanlah terlihat begitu sangatlah indah. Dan yang dimaksud dengan keberadaan mereka adalah Poping, Chen Ping'an, Li Hua, dan Li Shui. Dan kita sedikit diperlihatkan di alam atas, Ning Yao sedanglah melakukan peperangan dalam bertahan di tembok besar energi pedang. Dan Aliang yang baru saja sampai di alam atas, langsunglah memanggil Dewa Pedang Agung. Dan dia membawa sebuah hadiah yang begitu besar, yang tak lain adalah Bai Yujing atau 12 pedang dewa. Ya, kagak sampai 12 pedang dewa sih, melainkan hanya ada 6 pedang saja. Tetapi, hadiah yang diberikan oleh Aliang sangatlah membantu para praktisi di alam kenaikan untuklah bertahan dari serangan para monster dan iblis. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini ya guys. Untuk episode kali ini benar-benar epik tentang Aliang yang dijuluki sebagai pendekar pedang yang begitu bebas. Jadi ya setelah ini Kekaisaran Dali terutama untuklah sang permaisuri tidak akan lagi berani untuklah menyinggung Chen Ping'an serta lainnya guys. Jika terdengar mereka menyinggung Chen Ping'an, sudah pasti Aliang akanlah turun kembali dan meruntuhkan Kekaisaran Dali guys. Jadi ya Chen Ping'an dan lainnya akanlah aman sentosa. Dan untuk permasalahan di alam atas atau yang disebut sebagai alam kenaikan atau lagi disebut sebagai alam para dewa, isinya benar-benar begitu menakutkan guys. Tiada hari tanpa adanya peperangan. Dan tempat yang mereka pijak ini adalah sebuah tembok besar sebagai batas para dewa dan para iblis. Mereka selalu bertarung dan bertarung tanpa henti. Ya, untuk masalah alam atas, nantinya juga Chen Ping'an akanlah ke sana guys. Tetapi ya, Chen Ping'an haruslah berproses terlebih dahulu ya. Ini akanlah memakan episode yang begitu panjang. Saat ini aja, Chen Ping'an belum bisa untuklah mengendalikan roh pedangnya. Dia haruslah melatih niat pedang yang sebelumnya diberikan oleh Aliang. Dan itu haruslah dia sempurnakan guys. Intinya masih sangatlah begitu panjang guys. Oke lah sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.